Sebentar Tuhan, kami mau mendengar isi hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, dan hamba undang Roh Kudus melakukan yang terbaik atas kehidupan kami. Karena saatnya kami duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar sabda-Mu ya Allah, untuk mendengar firman-Mu ya Allah. Kami percaya dalam pemberitaan firman ini kami dikuatkan, kami dipuaskan di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini adalah hari yang indah, hari yang baik, karena kita percaya di dalam pertemuan kita dengan Tuhan, kuasa mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa. Amin. Amin. Jangan lihat seberapa orang, tapi lihat kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita lihat kiri kanan kita, ya kita pasti kecewa. Tapi lihat Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Oke. Hari ini kita mau sharing firman Tuhan tentang karakter Roh Kudus. Seperti apa karakter Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh, maka karakter Roh itu ada di dalam kehidupan kita. Bukan karakter yang lain. Pola pikir kita, bicara kita, itu sudah pasti harus beda. Harus beda dengan orang yang belum percaya kepada Yesus. Mungkin percaya, tapi belum pengurapan Roh. Itu bedanya. Orang percaya boleh banyak, pengurapan Roh Kudus itu yang penting. Hari ini saya rindu kita membaca di dalam Efesus 4 ayat 23. Kita mulai dengan ayat Efesus 4. Efesus 4 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta. 23, sorry. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya kita diperbaharui pikiran. Ini dulu yang penting. Pikiran kita yang bisa kita kuasai. Harus pikiran ini tunduk kepada pimpinan Roh. Kalau pikiran kita lagi duduk melayang-layang, entah sampai ke Medan, sampai ke Singapura, sampai ke Israel, ini nggak tunduk di dalam pimpinan Roh. Kalau roh kita, kalau kita lagi memuji Tuhan, pikiran ini tunduk kepada pujian, penyembahan yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang penting. Isilah pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Supaya apa? Yang ada di dalam pola pikir kita ini bisa keluar dia satu persatu. Makanya banyak baca firman Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Dan itulah jalan satu-satunya. Nggak ada jalan lain. Cuma ada satu jalan, yaitu banyak membaca firman, banyak mendengar pujian, penyembahan, dan kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Disitulah baru ini bisa keluar pikiran-pikiran yang lama-lama di dalam program otak kita ini, dia akan keluar satu persatu. Yakinlah, karena aku sudah melakukannya. Pola pikir lama akan dikikis satu persatu. Bisa cepat? No. Karakter Roh Kudus itu enggak seperti enggak. Dia akan tenteram damai. Satu persatu dibikinnya keluar satu persatu. Jadi seperti film aja diputarnya, dia keluar satu-satu. Ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Itulah karakter Roh Kudus. Makanya kita harus menguasai pola pikir kita. Enggak boleh iblis yang menguasai pola pikir kita. Kalau iblis yang menguasai pola pikir kita, kita kalah.
kita belum diberkati Tuhan. Berarti di sini tadi supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kalau roh dia akan turut serta terus. Tapi kalau pola pikir ini, ya kita duduk aja, kita dengar firman Tuhan, dia bisa jauh banget, entah kemana deh dia. Seperti burung Raja Wali bisa terbang tinggi, gitu. Inilah pikiran. Makanya kita harus kuasai. Pikiran ini harus ditundukkan. Di dalam apa? Di dalam roh. Supaya pola pikir ini bisa berubah. Hanya ada jalannya, yaitu banyak memuji Tuhan, banyak duduk diam, dan banyak baca firman Tuhan. Di luar daripada itu, pikiran, pola pikir nggak bisa dirubah. Karena yang bisa merubah pola pikir adalah hanya Roh Kudus yang sanggup merubahnya. Kita tidak mampu. Sehebat aku bisa, pola pikirku bisa kuat. No, tidak. Yang bisa merubah pola pikir, yang bisa merubah karakter, yang bisa merubah kehidupan kita hanya ada, yaitu Roh Kudus. Ayat 24, dan menggunakan manusia baru. Nah, ini dia, kena ini, cocok nih udah ini, cocok ini. Pola pikir dulu dirubah. Kalau aku sudah manusia baru, tapi pola pikir kita masih yang lama, itu belum jadi manusia baru. Itu hanya omongan doang ini. Belum. Tapi ayat 24 ini, kalau ayat 23, kalau kita sudah bisa menguasai pola pikir kita ini yang tadinya melayang-layang, dan begitu kita duduk di sini, pola pikir ini tunduk di bawah roh. Karena kenapa? Karena kita sudah banyak menyembah Tuhan, banyak duduk diam mendengar isi hati Tuhan. Kan isi hati Tuhan itu kalau kita duduk juga bisa, kita berjalan juga bisa, dan gak ada batasnya. Roh Kudus ini, aku harus menyembah Tuhan yang begini, enggak. Kapan aja, yang penting hati kita ini. Hati kan kemarin di sini aku bilang kan, bukan di sini kan, hati di sini. Jadi hati ini ngonek dengan Tuhan. Kalau hati ini ada hubungannya dengan Tuhan, maka pikiran ini juga akan tunduk. Pelan-pelan dia tunduk, pelan-pelan dia tunduk, pelan-pelan dia tunduk. Kalau mau melayang-layang lagi, arahkan satu kepada bagaimana Tuhan dipukul, bagaimana Tuhan ditusuk waktu di Golgota itu, supaya dia gak bisa melayang-layang. Karena ini memang otak yang kecil ini gak bisa dipelihara, ini gak bisa diatur. Karena dia yang mau ngatur hidup kita ini. Karena dia tahu yang enak di pola pikir ini, dari pola pikir inilah dia turun ke saraf-saraf. Oh ya begini. Kenapa orang Batak sering dibilangnya, kenapa kau marang-anangan katanya. Kalau bahasa Bataknya nanti aku sebut, ya nggak ngerti, ya nggak ada di sini. Cuman si Seda doang yang tahu. Puasa marang-anangan ho katanya. Karena enak marang-anangan itu enak. Sama dengan orang tukang becak Medan. Menghayal, sandarkannya tangannya begini kan, di becaknya itu. Apa coba? Kan mendingan dia narik becak ketimbang marang-anangan. Karena marang-anangannya itu ya sampai dia di sorga, sampai dia di Yerusalem, sampai dia di Israel, hasilnya nggak ada. Hari sudah sore dan naik belum. Karena kenapa? Ya karena orang nggak mau ganggu, karena dia marang-anangan tadi begini. Melamunlah dia itu. Melamun karena pikiran nggak konsentrasi. Kita berikan pikiran ini melayang-layang. Roh kita bilang, ayo silakan. Harus dilawan. Supaya pikiran tunduk kepada kebenaran firman Tuhan itu, Roh Kudus. Ayat 24. Dan menggunakan manusia baru.
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Kita umat Tuhan, kita manusia, kehendak Allah cuma satu, supaya kita mempergunakan manusia baru kita. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang sudah menguasai pikirannya, manusia yang sudah menguasai tubuhnya, manusia yang sudah bisa memprediksi, dia sudah bisa atur seluruh pola pikirnya, kehidupannya untuk berkenan kepada Allah. Itulah manusia baru. Kalau dia sudah bisa merubah pola pikirnya, bibirnya pasti sudah bisa, karena tergantung pola pikir ini. Pola pikir ini yang melayang-layang, dan kalau ini melayang-layang, ini juga pasti ember. Karena ini sinkron. Pola pikir dengan bibir itu satu arah. Tapi kalau ini sudah dikuasai, ini pasti nurut. Karena kenapa? Karena di sini sudah firman Tuhan. Kalau udah di sini firman Tuhan, maka keluarlah pujian, penyembahan. Terjadilah kita menjadi manusia baru. Itu yang mau Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pergunakan manusia baru kita itu. Yang Tuhan berikan itu kita harus pergunakan. Kapan? Sejak kita percaya kepada Tuhan. Sejak Tuhan melakukan yang ajaib, yang hebat dalam kehidupan kita. Terus, di dalam kebenaran dan kekudusan yang kalau manusia baru sudah terjadi di dalam kehidupan kita, di sini dia bilang berkata kebenaran. Iya, cocok lagi nih. Memang cocok benar firman Tuhan ini. Kebenaran. Kalau kebenaran manusia baru sudah ada dalam kehidupan kita, pola pikir kita, bibir kita sudah bisa kita kontrol semuanya, akan tumbuh dari dalam kehidupan kita adalah kebenaran. Itu pasti. Itu yakinlah, pasti itu terjadi. Karena seluruh kehidupan kita ini kita sudah kuasai. Dan ini gak boleh lagi bebas beracara. Kalau hari Minggu ibadah gereja, gak ada lagi ini, aku capek loh, kemarin begini. Tidak ada lagi yang seperti itu. Kalau sudah kita menjadi manusia baru. Jadi apakah kalau nggak ke gereja nggak manusia baru? Ya di sini kelihatan kan? Berarti tidak mengutamakan Tuhan kan? Kalau kita kembali ke Babel, waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, Musa bilang begini, hari ini ambil segemor satu orang untuk mana? Dikasih satu gemor, satu tempat beginilah ya. Terus hari Minggu, hari Sabat, mereka mau ngambil juga. Tuhan marah. Karena hari Minggu itu adalah hari Sabat. Jangan keluar dari tembokmu, jangan keluar dari pintu kemahmu, kata Tuhan. Jadi kita berdiam diri. Bangsa Israel berdiam diri di rumah. Itu di dalam tata Alkitab, di dalam perjanjian lama. Tapi karena Yesus sudah meropak bait Allah yang sudah terbelah itu, Yesus mati. Oh iya, akhir-akhir ini di dalam pelayanan Tuhan, orang-orang banyak berkata sekarang begini, karena bangsa Israel, karena akan sampai detik ini, kalau kira-kira bangsa Israel sekarang ini berkisar 8 sampai 10 juta. Yang percaya Yesus hanya 1 juta. Coba bayangkan. Israel sekarang jumlah penduduknya yang ada di Israel, kalau yang ada di dunia mungkin mereka hampir 15 juta sekarang. 15 juta, anggaplah 15 sampai 20 juta. Tapi yang ada di Israel 8 sampai 10 juta. Yang percaya Yesus hanya 1 juta. Coba bayangkan. Mereka loh pemilik Yesus yang sesungguhnya. Mereka adalah pokok anggur itu.
Indonesia ini bisa percaya kepada Yesus karena Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah bilang selesai. Dan sekarang bangsa Israel ingin membangun bait Allah yang ketiga. Katanya, karena kan kedatangan Yesus yang kedua kali mereka nggak akui. Mereka percaya sampai detik ini Yesus itu belum ada, belum pernah datang ke dunia ini. Dan mereka mau membangun bait Allah yang ketiga. Bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Daud dan Salomo. Bait Allah yang kedua dibangun oleh siapa? Raja Nebukadnezar. Itu yang Yesus masih ada. Yesus sudah berumur berkisar 30 tahun dalam pelayanannya. Dia sudah melayani. Yang dibilangnya di dalam Matius itu, ini akan bait Allah ini, gedung ini akan hancur. Dan tidak ada satu batu di atas batu. Berarti harus rata dengan tanah. Sekarang bangsa Israel ingin membangun, karena bangsa Israel begitu nanti dibangun bait Allah yang ketiga, Yesus datang. Kalau Yesus datang, kiamat dunia. Telat mereka. Yang percaya cuma 1 juta. Kita kalau nggak percaya Yesus, ya tapi firman Tuhan ini berkata, biarpun bangsa Israel nggak percaya Yesus, ya selesai. Jangan kira kita pikir kalau bangsa Israel ada pilihan tertentu. Di dalam firman Tuhan itu memang ada katanya begitu, karena memang bangsa Israel khusus. Ya tapi di dalam hal-hal yang lain kan harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Percaya kepada Yesus. Dan mereka nggak percaya sampai detik ini. Nanti begitu bangun di bait Allah itu yang katanya sudah ada lembu merah itu, karena memang sudah ada, sekarang dia mau membangun. Tapi kan masalahnya sekarang untuk membangun bait Allah, ya bentrok dengan saudara-saudara kita. Dan kemarin aku lihat lagi YouTube bahwa tabut perjanjian Allah itu ada di Bukit Golgota. Itu ada di Bukit Golgota. Waktu Yesus disalib dan dibikinnya satu film ya, tapi itu nggak begitu jelas. Waktu Yesus mati, ditusuk sininya, darahnya keluar dan menetes kan. Waktu itu Tuhan bilang pecah. Waktu gempa itu kan pecah kan, ada retak-retakan ke bawah. Itu bukit pecah, terbagi. Dan darah Yesus itu, apakah ini skenario kita nggak tahu, tapi di dalam Wahyu dia bilang bahwa bait Allah itu ada sekarang di surga yang mulia. Itu kata Yohanes dalam penglihatannya yang diberikan Tuhan kepada Yohanes. Berarti sekarang, makanya ini kan analogi pemikiran pola pikir manusia ini kan sekarang bermacam-macam. Karena apa? Pola pikirnya tadi dia ingin menjadi yang terbaik, bukan keinginan roh, bukan manusia baru yang diciptakannya, tapi pola pikirnya tadi diasahnya. Di mana bait Allah? Di mana sekarang itu tabut perjanjian? Dicari terus supaya apa? Mansyur namanya yang menemukan. Dan ceritanya yang aku lihat di YouTube itu, darah Yesus itu yang tercurah dari Golgota itu, karena Golgota itu waktu Yesus selesai katanya itu terbelahlah bait Allah itu, dan terbelah juga gunung itu Bukit Golgota itu, dan mengalirlah, neteslah darah Yesus itu ke tabut perjanjian itu. Dibikinnya sangat-sangat skenario yang paling indah. Kembali ke Wahyu bilang, Yohanes bilang bahwa tabut perjanjian itu sekarang nggak ada lagi di dunia, dicari pun di mana. Katanya kemarin ada di Semarang lagi, Bu. Tabut
perjanjian itu ada semangat. Pendeta bilang begitu. Lagi diurus oleh orang-orang kudusnya Tuhan. Wah, keren. Kalau gitu kita bilang aja, takutlah sekarang ada di GBI Taman Eden gitu kan? Kan aneh. Makanya jangan ikuti pola pikir dunia. Ikuti saja pola pikir manusia baru. Supaya apa? Kita bisa mengontrol kehidupan kita. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di luar daripada itu semua sia-sia. Di luar daripada rencana Tuhan semua sia-sia. Ingat, kalau kita mau tanamkan pola pikir kita pola pikir dunia, sia-sialah hidup kita. Tapi kalau kita menjadi manusia baru, kalau namanya manusia baru, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang. Kita bisa melakukan yang terbaik kepada orang. Biarpun kita bukan orang kaya, kan bukan harus uang yang kita berikan kepada orang. Kasih. Mereka kalau ada keluh kesah, kita terima keluh kesah mereka. Kita dengar keluhan mereka. Itulah namanya manusia baru. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Enggak ada di sana tipu-tipu. Kalau namanya manusia baru, enggak ada tipu-tipu di sana. Semua tulus dan ikhlas. Itulah karakter manusia baru. Itulah namanya kalau orang sudah percaya. Orang yang sudah berbahasa roh, apalagi sudah berbahasa roh. Kalau di GB ini kan bahasa rohnya kencang-kencang semua. Tapi apakah bahasa roh itu bisa kita kalau kita sudah berbahasa roh, tingkah laku kita masih dunia? Bisa. Jangan kita pikir kalau sudah berbahasa roh orang kudus, belum tentu. Tapi pergunakanlah roh itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, supaya kekudusan yang Tuhan berikan nyata dalam perbuatan kita. Amin. Aku percaya kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus melakukan sesuatu yang baik, yang baru dalam kehidupan kita, maka seluruhnya lah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tinggal tunggu saja. Kalau sekarang masih kosong, kita buktikan aja dan jangan pernah menyerah. Sebelum terjadi mujizat, jangan pernah menyerah. Jangan seperti kembang terang, layu pelan-pelan. 2 hari udah layu, hilang. Tidak. Roh Kudus, Tuhan, firman Tuhan bilang, banyak puji-pujian sebelum melihat kenyataan yang sesungguhnya Tuhan lakukan atas pelayanan kita. Jangan menyerah. Itulah karakter manusia baru. Rubah mindset kita. Bagaimana sebenarnya menjadi manusia baru? Bagaimana sebenarnya kita harus berperan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru. Manusia baru itu adalah seperti yang aku bilang tadi. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku tangan kaki ini, ada karakter kasih di sana. Ada karakter melayani di sana. Tidak ada mementingkan pribadi di sana. No. Kalau engkau masih mementingkan pribadimu, siapapun, apapun bentuknya, belum menjadi manusia baru. Saya katakan, belum menjadi manusia baru karena masih ada pola pikir yang ada di sini. Berarti pola pikirmu belum beres di hadapan Tuhan. Minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Supaya pola pikir ini sudah selaras dengan hati bagaimana Tuhan berkenan. Kalau Tuhan sudah melakukan, kalau kita sudah mulai, jangan satu titik pun kita merasa
Aku. Engkau adalah keset di mata Tuhan. Engkau keset di dalam pelayanan ini. Kalau mau menghargai, mendapat penghargaan, nanti Tuhan yang menghargai. Jangan anggap manusia bisa menghargai kita. Kalau kita minta penghargaan dari manusia, maka kita akan kecewa. Jangan pernah menganggap, jangan pernah mau kita akan dihargai oleh manusia, karena firman Tuhan, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus datang ke bumi ini untuk melayani umat manusia, bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi Dia mau melayani kita. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, pakai karakter Yesus dalam kehidupan kita. Kalau belum itu bisa kita rubah, minta pertolongan Tuhan supaya karakter itu bisa menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kita baca lagi satu ayat di dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayatnya yang 17. Sudah dapat ya? 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada apa? Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, haleluya. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh. Yesus itu roh. Makanya waktu Yesus bangkit dari kuburnya, Maria Magdalena nggak bisa ngelihat lagi. Dia nggak mengenal lagi, karena dia sudah menjadi manusia baru. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, dimanapun kita berada, orang nyaman dengan kita. Itu karakter loh. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, dimanapun kita berada, oh iya, hambanya. Saya rindu, saya belajar untuk itu. Bagaimana supaya karakter ini terjadi dalam, ya karena firman Tuhan ini, Tuhan itu roh. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran, berarti kita adalah anaknya roh. Anaknya roh bagaimana? Omongannya masih jauh-jauh daripada firman Tuhan. Itu bukan terus kita menceritakan orang lain. Itu belum menjadi manusia baru. Karakter manusia baru seperti aku tadi bilang, sudah bisa menguasai, sudah bisa mengontrol kehidupannya, dan tahu yang terbaik buat Tuhan, dan tahu yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau karakter itu sudah ada dalam kehidupan kita, maka di sini merdekalah kita sebagai anak Tuhan. Tidak ada lagi ikatan apapun. Kita tidak pernah lagi terikat oleh apa? Dunia ini. Kita tidak pernah terikat lagi oleh gak banyak orang. Gak ada lagi tuh, bodoh amat. Yang penting ini, tubuhku ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Tubuhku ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Rohku selalu menyembah Tuhan. Dan Tuhan melihat, Tuhan tersenyum. Itu yang aku rindukan. Tuhan berkata, Tom Jones, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Dan itu yang aku rindukan dalam kehidupan. Yang Tuhan rindukan juga seperti itu dalam karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan rindu. Kita sudah mengaku sebagai anak Tuhan. Kita tahu Tuhan itu adalah sebagai roh.
Kalau roh itu adalah bentuknya seperti yang kita bisa analogikan, dia adalah seperti merpati. Dia satu oknum yang hidup. Dia satu oknum yang luar biasa. Dia satu oknum yang bisa melakukan segala perkara dalam kehidupan kita di bawah kolong langit ini. Kalau roh itu berbentuk roh, berbentuk seperti merpati, seperti api. Kalau kita mau bertemu dengan dia berbentuk apakah kita harus menemui dia? Apakah sebentuk berbadan seperti ini? Tidak. Tuhan mau kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Betapa berharganya Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena melalui Roh Kudus itulah kita bisa bertemu, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kita bisa menyatakan, Tuhan, I love you, Lord. Aku mengasihimu, Tuhan. Karena kita sudah menjadi manusia baru. Pola pikir kita, kehidupan kita, paradigma kita sudah dirubah. Maka kita masuk ke dalam altarnya Tuhan. I love you, Lord. Dan kita bisa berbicara, apapun yang mau Tuhan lakukan dalam hidupku, silahkan lakukan. Kalaupun Tuhan cubit aku Tuhan. Kalaupun aku mau Tuhan pukul aku Tuhan. Kalaupun Tuhan mau gilas aku Tuhan. Itulah tanda orang yang manusia baru. Tidak ada lagi perlawanan dalam hidupnya. Dan aku rindu hidupku ini sah jadi seperti itu. Mari. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tidak pernah lagi diintimidasi, khususnya oleh dosa. Tidak pernah lagi terintimidasi oleh segala sesuatu yang kita butuhkan dari hari lepas hari. Karena kemarin kita sudah tahu bahwa firman Tuhan yang minggu yang kemarin, hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa kita belum kaya saat ini? Seandainya kita kaya, kita bisa sombong. Makanya Tuhan belum berikan itu. Makanya kita perlu merubah paradigma kita supaya Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ayat yang 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Bangsa Israel sampai detik ini masih terselubung. Makanya dia belum mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup. Kalau kita sudah mengakui Tuhan sebagai Juru Selamat yang hidup, mulai hari ini rubah paradigma kita semua. Urapi aku Tuhan, kita bilang. Edit, urapi aku Tuhan. Syaralaba, 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 turalaba ya syikara. Selidiki aku. Syaralaba. Ini doa. Lihat hati
Lihat hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Selidiki hatiku Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Tahu, Roh Kudus yang Maha Bisa, Maha Tahu, Maha Mengerti, yang menilai hatiku seberapa aku mengasihi Tuhan, seberapa aku mencintai Tuhan. Kalau masih ada yang tersembunyi, bukakan, singkapkan Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Ini hati Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan. Selidiki hatiku. Selidiki hatiku Yesus, Roh Kudus yang baru. Selidiki hatiku. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku Yesus. Selidiki aku Tuhan. Aku rindu. Selidiki hatiku Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Supaya Tuhan kamu melihat aku tetap sedih. Dan aku mau tahu. Selidiki aku Tuhan. Roh Kudus. Apakah hatiku ini sungguh mengasihi Engkau? Selidiki aku.